Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zia Aizah Salamah dan ketiga teman saya, Bella Alisa Kotrunada, Mahmudah, dan Bunga Surya Ekasari akan mempresentasikan tentang isolasi, purifikasi, dan karakterisasi amilase dari biji durian. Next. Materi pertama yaitu pengertian enzim amilase dan isolasi enzim amilase yang akan disampaikan oleh Bella Alisa Kotrunada. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Zia Aziza Salamah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengisolasi enzim amilase dari biji durian. Jadi kebutuhan enzim di Indonesia ini masih tergantung pada import. Salah satu enzim yang paling banyak digunakan di bidang industri ini adalah enzim amilase. Enzim amilase ini tuh fungsinya untuk pendegradasi pati yang digunakan di bidang industri makanan dan minuman maupun farmasi dan kesehatan. Lalu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu LIPI menyatakan bahwa sejak tahun 70-an ini enzim amilase itu digunakan di bidang industri tekstil sejumlah 4 ton per bulan atau sekitar 2-3 juta dolar Amerika. Nah, ada 3 jenis enzim amilase yaitu alfa amilase, beta amilase, dan gamma amilase. Nah, alfa amilase ini tuh terdapat di dalam salivah dan pankreas. Enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis ikatan 1,4-glikosidik yang terdapat dalam amilum. Dan juga dia tuh disebut sebagai endoamilase. Nah, dia ini dapat memecah bagian dalam atau bagian tengah molekul amilum. Lalu yang kedua, beta amilase terutama terdapat pada tumbuhan yang dinamakan sebagai eksoamilase. Dia ini dapat memecah 2 unit glukosa yang terdapat pada ujung molekul amilum secara berurutan dan akan membentuk maltosa. Lalu gamma amilase yang terdapat di dalam hati. Enzim ini itu dapat memecah ikatan 1,4 dan 1,6 pada glikogen yang nantinya akan menghasilkan glukosa. Nah, pada penelitian ini, biji durian ini tuh dipilih untuk sebagai sumber amilase karena dia memiliki kadar amilum yang cukup tinggi. Dan tingginya kadar karbohidrat pada biji durian tersebut memungkinkan adanya amilase. Baik, selanjutnya cara untuk mengisolasi enzim amilase dari biji durian. Cara untuk mengisolasinya adalah diawali dengan biji durian tersebut dibersihkan dan dikeringkan. Lalu kemudian sebanyak 300 gram biji durian ini diblender dengan ditambahkannya 600 ml buffer fosfat 50 milimolar dengan pH 7,5 selama 10 menit. Bubur biji durian tersebut itu disaring dan didekantasi untuk memisahkan filtrat dengan residunya tersebut, di mana filtrat ini adalah ekstrak enzim amilase dan berupa ekstrak dan residu tersebut itu berupa endapan pati. Lalu ekstrak tersebut disentrifugasi dengan putaran 4000 rpm selama 15 menit, di mana akan menghasilkan supernatan yang disebut sebagai ekstrak kasar. Lalu pada penambahan larutan buffer fosfat ini dengan pH 7,5 berfungsi untuk menghindari terjadinya inaktivasi enzim akibat pH yang berubah. Karena jika pH tersebut berubah dan tidak optimal, maka enzim akan mengalami denaturasi. Nah, denaturasi tersebut itu menyebabkan enzim menjadi tidak aktif atau tidak dapat bekerja dengan baik. Lalu, pada tabel pertama, yaitu data hasil penentuan aktivasi amilase yang berupa supernatan bening dan supernatan keruh. Nah, yang digunakan untuk tahap selanjutnya yaitu fraksinasi dan dialisis ini adalah supernatan keruh. Dikarenakan aktivitas spesifik pada amilase yang terdapat pada supernatan keruh itu lebih besar dibandingkan dengan aktivitas pada amilase supernatan yang bening. Maka dari itu, jumlah amilase yang terisolasi pada supernatan keruh ini lebih banyak daripada supernatan bening. Makanya aktivitas spesifiknya lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahmudah, yaitu purifikasi enzim amilase. Mahmudah dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang purifikasi enzim amilase, di mana terdapat 2 tahap, yaitu fraksinasi dan dialisis.
Next. Untuk fraksinasi amilase dengan salting out, yaitu ekstrak enzim kasar hasil isolasi dari biji durian difraksinasi dengan garam amonium sulfat pada beberapa tingkat kejenuhan. Untuk langkahnya yaitu disiapkan larutan enzim dalam tabung, kemudian garam amonium sulfat ditambahkan hingga mencapai 50% jenuh. Ini untuk pembuatan fraksi 50% amonium sulfat jenuh. Kemudian campuran diaduk dan dibiarkan selama 5 menit pada suhu kamar, lalu disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Kemudian supernatan dipindahkan ke dalam tabung yang baru, dan endapan yang terbentuk disebut fraksi 50% amonium sulfat jenuh. Kemudian endapan dilarutkan dengan buffer fosfat 50 milimolar dengan pH 7,5. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembuatan fraksi 55% amonium sulfat jenuh dan fraksi 60% amonium sulfat jenuh, di mana tahapannya seperti pada fraksi 50% amonium sulfat jenuh, yaitu penambahan garam amonium sulfat ke dalam supernatan dari tahap sebelumnya. Untuk yang 55% amonium sulfat jenuh yaitu ditambahkan hingga 55%, untuk yang 60% juga ditambahkan mencapai 60% jenuh. Kemudian campuran diaduk, lalu dibiarkan selama 5 menit pada suhu kamar, kemudian disentrifugasi selama 15 menit, dan supernatan dipindahkan ke dalam tabung baru. Endapan yang terbentuk tersebut dilarutkan dengan buffer fosfat 50 milimolar pH 7,5. Penambahan garam amonium sulfat akan menyebabkan ion garam menarik molekul air yang mengelilingi protein. Hal ini mengakibatkan peningkatan interaksi hidrofobik sesama molekul protein dan menyebabkan penurunan kelarutan protein. Peningkatan reaksi elektrostatik dapat pula menyebabkan penurunan gaya tolak-menolak di antara molekul protein hingga larutan protein menurun dan terjadi pengendapan. Alasan digunakannya garam amonium sulfat sendiri ialah pada saat ekstraksi, pelarut yang digunakan berupa buffer fosfat dengan pH 7,5, sedangkan rentang pH yang baik untuk mengendapkan protein berada pada pH 4,8 hingga 6,3, sehingga dipilihlah garam yang dapat menurunkan pH larutan. Oleh karena itu, digunakan garam amonium sulfat sehingga menyebabkan penurunan pH larutan enzim hingga mencapai titik isoelektriknya. Pada titik tersebut, interaksi protein dengan protein lainnya lebih kuat dibandingkan dengan interaksi protein dengan air. Akibatnya, kelarutan protein akan menurun dan mengendap. Untuk hasil dari fraksinasi amilase sendiri yaitu aktivitas amilase tertinggi terdapat pada tingkat kejenuhan 60%, yaitu dengan kejenuhan tertinggi. Hal ini disebabkan adanya ion garam yang menjadi aktivator enzim yang dapat meningkatkan aktivitas enzim. Selanjutnya, setiap fraksi amonium sulfat yang dihasilkan dialisis dengan menggunakan buffer fosfat 50 milimolar dengan pH 7,5 selama 3 jam, dengan mengganti larutan buffer fosfat setiap 1 jam sekali. Untuk tahap dialisis akan dijelaskan oleh Zia Azizah. Baik, pada pemurnian amilase dengan dialisis, tahap akhir setelah fraksinasi dengan garam, yaitu dialisis larutan enzim dalam membran selofan. Nah, dialisis ini bertujuan untuk menghilangkan garam amonium sulfat, desalting. Larutan enzim tiap fraksinasi itu dimasukkan ke dalam masing-masing membran selofan yang berbeda. Selama dianalisis, volume larutan dapat meningkat, maka pengisian kantong membran tersebut jangan sampai penuh. Pada prosesnya, dilakukan dengan merendam kantong selofan yang berisi larutan enzim dalam buffer fosfat 50 milimolar dengan pH 7,5 sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu 5 derajat Celcius. Setelah beberapa jam diaduk akan mencapai kesetimbangan konsentrasi, mencapai kesetimbangan di mana konsentrasi molekul kecil di dalam dan di luar membran itu akan sama. Sementara
molekul besar tetap berada di dalam membran. Nah, garam amonium merupakan molekul berukuran kecil yang akan keluar melalui pori-pori membran, sedangkan larutan enzim yang merupakan makromolekul akan tetap tertahan di dalam membran. Tiap 1 jam sekali, larutan buffer fosfat harus diganti selama 3 jam, karena sebagian besar komponen buffer adalah molekul kecil yang dapat melewati pori-pori membran, sehingga larutan buffer harus diganti secara berkala. Next. Nah, pada tabel dapat dilihat kadar protein dan aktivitas spesifik enzim setelah dilakukan dialisis. Setelah melalui tahap fraksinasi dan dialisis, terjadi peningkatan aktivitas spesifik enzim, yaitu dari 40,14 unit per miligram ekstrak enzim kasar menjadi 826,35 unit per miligram dengan tingkat kejenuhan 55% dan 1959,75 unit per miligram dengan tingkat kejenuhan 60%. Aktivitas spesifik meningkat karena enzim yang diperoleh semakin murni. Aktivitas spesifik enzim terbesar terdapat pada tingkat kejenuhan 60%, yaitu sebesar 1959,75 unit per miligram, sedangkan aktivitas spesifik enzim terkecil terdapat pada tingkat kejenuhan 50%, yaitu sebesar 12,04 unit per miligram. Dalam penelitian yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kejenuhan, semakin tinggi pula aktivitas spesifik enzim. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bunga Surya Ekasari. Untuk karakterisasi enzim, yaitu dilakukan ada 2 cara, yaitu penentuan pH optimum dan suhu optimum. Untuk penentuan pH optimum dilakukan dengan cara sebanyak 50 mikroliter larutan pati 3% dalam buffer fosfat 50 milimolar dengan pH 5, 6, dan 7, kemudian ditambahkan sebanyak 50 mikroliter larutan enzim dan diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian campuran ditambahkan 50 mikroliter HCl 1 molar, 50 mikroliter larutan iodium yang mengandung 2% Ki dan 0,2% I2, dan kemudian diencerkan dengan aquades hingga volume mencapai 1 ml. Kemudian absorbansinya di panjang gelombang 600 nanometer. Untuk penentuan suhu optimum, yaitu dilakukan dengan cara sebanyak 50 mikroliter larutan pati 3% dalam buffer fosfat 50 milimolar pH 7,5, kemudian ditambahkan sebanyak 50 mikroliter larutan enzim dan diinkubasi pada suhu 30, 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian campuran ditambahkan sebanyak 50 mikroliter HCl 1 molar, 50 mikroliter larutan iodium yang mengandung 2% Ki dan 0,2% I2, dan diencerkan dengan aquades hingga volume mencapai 1 ml. Kemudian absorbansinya diukur pada panjang gelombang 600 nanometer. Next. Untuk hasil karakterisasi pada pH optimum bisa dilihat pada gambar 1, yaitu grafik pengaruh pH terhadap aktivitas spesifik amilase dari biji durian. Pada gambar di atas tersebut, aktivitas spesifik amilase dari biji durian meningkat drastis pada pH 6 dan menurun pada pH 7, seperti yang ditunjukkan gambar 1. Aktivitas spesifik amilase yang diperoleh pada pH 6 yaitu 301,19 unit per miligram. Perubahan pH berpengaruh terhadap aktivitas enzim melalui pengubahan struktur atau muatan residu asam amino yang berfungsi dalam pengikatan substrat. Aktivitas enzim berkaitan dengan strukturnya. Perubahan struktur akan menyebabkan perubahan konformasi dari enzim. Pada pH optimum, konformasi enzim berada pada kondisi yang ideal. Hal ini menyebabkan interaksi antara enzim dan substrat menjadi lebih maksimal. Kemudian pada suasana asam atau basa, konformasinya akan berubah sehingga aktivitas enzim akan menurun dan terganggu.
Kemudian untuk hasil dari suhu optimum bisa dilihat pada gambar 2, yaitu grafik pengaruh suhu terhadap aktivitas spesifik amilase. Terlihat aktivitas spesifik amilase dari biji durian tertinggi pada suhu 40 derajat Celcius dengan aktivitas spesifik sebesar 295,25 unit per miligram. Aktivitas enzim meningkat drastis pada suhu 40 derajat Celcius dan menurun pada suhu 50 derajat Celcius. Ini diakibatkan karena pada suhu rendah reaksi kimia berlangsung lambat, sedangkan pada suhu tinggi reaksi kimia akan menjadi lebih cepat. Namun, kenaikan suhu dapat menyebabkan terjadinya denaturasi serta mengurangi kecepatan reaksi. Suhu optimum yaitu suhu yang menyebabkan terjadinya reaksi dengan kecepatan yang paling besar, yaitu sebelum mencapai temperatur 40 derajat Celcius, itu terlihat bahwa aktivitas enzim masih rendah. Hal ini disebabkan karena suhu tersebut merupakan suhu dengan energi aktivasi yang diperlukan enzim untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis dari enzim dengan substrat, yaitu belum maksimal. Kemudian enzim tersebut tidak dapat bekerja dengan baik pada substratnya. Kemudian kenaikan suhu juga menyebabkan aktivitas amilase juga meningkat sehingga mencapai optimum. Setelah mencapai kondisi optimum, terlihat bahwa aktivitas enzim akan menurun karena terjadinya penurunan aktivitas enzim ini menyebabkan struktur enzim akan berubah dan mengalami denaturasi sehingga sisi aktif enzim akan rusak. Next. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.